Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Sasmita. Pernahkah Anda merasa mengapa ada orang yang puasanya terasa ringan dan penuh berkah, sementara yang lain terasa berat, penuh ujian, bahkan rezekinya terasa seret? Dalam primbon Jawa, menjelang puasa bukan sekedar menunggu hilal terlihat. Ada laku, ada persiapan batin, ada tata cara warisan leluhur yang jika dilakukan dengan tulus, dipercaya mampu membuka pintu kelancaran selama Ramadan. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum memasuki bulan suci? Simak sampai akhir. Karena bisa jadi inilah yang selama ini terlewat dalam hidup Anda. Dalam ajaran Jawa, segala sesuatu yang baik selalu diawali dengan kebersihan. Leluhur kita percaya, kebersihan bukan sekedar menyapu lantai atau merapikan halaman, tetapi membersihkan ruang hidup agar selaras dengan getaran batin. Menjelang puasa, reresik lahir menjadi simbol kesiapan menyambut bulan suci. Rumah yang dibersihkan bukan hanya agar enak dipandang, tetapi sebagai perlambang bahwa kita sedang menyingkirkan energi lama, sisa-sisa keluh kesah, kemalasan, dan kesumpekan yang mungkin menempel sepanjang tahun. Sapu halaman, pel lantai, rapikan tempat tidur. Lakukan dengan niat dalam hati. Ya Allah, sebagaimana aku membersihkan rumah ini, bersihkan pula hatiku. Namun yang lebih utama adalah reresik batin. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, duduk dalam diam, rasakan napas. Lalu tanyakan pada diri sendiri, sudahkah hati ini bersih dari iri? Sudahkah lisan ini terjaga dari menyakiti? Sudahkah pikiran ini dijauhkan dari prasangka? Dalam falsafah Jawa, dikenal istilah ngresiki ati, membersihkan hati agar bening seperti telaga tanpa riak. Karena hati yang keruh akan membuat ibadah terasa berat. Sebaliknya, hati yang bersih akan membuat puasa terasa ringan dan penuh makna. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Dan perjalanan itu akan terasa indah bila dimulai dengan kebersihan lahir dan batin. Maka, sebelum Ramadan benar-benar tiba, mari kita bersihkan bukan hanya rumah yang terlihat mata, tetapi juga ruang batin yang hanya kita dan Gusti yang mengetahuinya. Setelah reresik lahir dan batin dilakukan, setelah rumah ditata dan hati mulai ditenangkan, langkah berikutnya adalah masuk lebih dalam ke ruang yang paling sunyi, ruang perenungan diri. Dalam ajaran Jawa, inilah yang disebut mulat sariro, melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa pembelaan, tanpa topeng. Ketika lantai sudah bersih dan rumah terasa lapang, duduklah sejenak dalam hening. Pejamkan mata. Biarkan ingatan berjalan mundur, menelusuri hari-hari yang telah lewat. Mungkin ada ucapan yang terlalu tajam. Mungkin ada janji yang terucap namun belum ditepati. Mungkin ada amanah yang terabaikan karena sibuk mengejar urusan dunia. Mulat sariro bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadarkan diri. Leluhur Jawa mengajarkan, sebelum menunjuk kesalahan orang lain, luruskan dulu cermin batin sendiri. Karena seringkali yang membuat hati gelap bukan keadaan, melainkan ego yang enggan mengaku salah.
tanyakan dengan lembut pada diri sendiri, siapa yang pernah tersakiti oleh sikapku? Adakah hak orang lain yang belum aku tunaikan? Adakah sikap sombong yang tanpa sadar tumbuh dalam diri? Ramadan adalah bulan cahaya, dan cahaya hanya akan masuk ke ruang yang terbuka. Jika hati masih tertutup oleh gengsi, amarah, atau dendam, maka cahaya itu sulit menetap. Dengan mulat sariro, kita belajar merendahkan hati. Mengakui kekurangan bukanlah kelemahan, melainkan awal kekuatan. Sebab dari pengakuan itulah tumbuh niat untuk berubah. Saat hati mulai jujur pada diri sendiri, saat itulah kita benar-benar siap melangkah menuju bulan suci. Bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi sebagai perjalanan memperbaiki diri yang sungguh-sungguh. Ketika hati sudah berani menatap diri sendiri, mengakui kekurangan dan menyadari kesalahan, maka langkah berikutnya adalah memberanikan diri menata hubungan dengan sesama. Sebab sebersih apapun niat yang terucap dalam doa, ia belum sempurna jika masih ada hati lain yang terluka karena sikap kita. Dalam tuntunan leluhur Jawa, menjelang puasa adalah waktu yang baik untuk nyuwun pangapuro, memohon maaf dengan tulus. Bukan sekedar ucapan di bibir, tetapi sikap merendahkan hati dengan sungguh-sungguh. Datangi orang tua jika masih ada. Genggam tangannya, tundukkan kepala. Mohon doa dan restu agar ibadah yang akan dijalani diberi kekuatan dan kelancaran. Orang tua dalam pandangan Jawa bukan hanya sosok yang melahirkan dan membesarkan. Mereka adalah sumber doa yang mengalir tanpa henti. Restu mereka ibarat pintu yang membuka kemudahan hidup. Tanpa restu, langkah terasa berat. Dengan restu, jalan yang terjal pun terasa ringan. Jika orang tua telah tiada, kirimkan doa dengan sepenuh hati. Ziarahi makamnya bila mampu. Sampaikan permohonan maaf atas segala hilaf yang mungkin belum sempat terucap. Tak hanya kepada orang tua, ulurkan pula silaturahmi kepada saudara, tetangga, dan sahabat. Lepaskan gengsi, cairkan jarak yang mungkin sempat terbentuk oleh kesalahpahaman. Karena memasuki Ramadan dengan hati yang lapang akan membuat ibadah terasa lebih tenang. Memohon maaf bukan berarti kita selalu salah, tetapi itu tanda bahwa kita lebih memilih kedamaian daripada mempertahankan ego. Dan ketika hubungan antar manusia telah dibersihkan, barulah hati benar-benar ringan menyambut datangnya bulan suci dengan penuh ketulusan. Setelah hubungan dengan orang tua, saudara, dan sesama mulai diluruskan, setelah hati terasa lebih ringan karena telah saling memaafkan, maka langkah berikutnya adalah menanam kebaikan melalui sedekah. Sebab dalam ajaran Jawa, hidup yang tenteram bukan hanya karena bersih dari salah, tetapi juga karena rajin menebar manfaat. Menjelang puasa, bersedekah dipercaya sebagai laku pembuka jalan. Leluhur mengibaratkannya seperti menanam benih sebelum musim hujan tiba. Ramadan adalah musimnya pahala dan keberkahan. Maka siapa yang menanam lebih awal dengan niat tulus, insya Allah akan menuai kelapangan selama menjalani ibadah. Sedekah tidak harus besar, tidak perlu menunggu kaya. Sepiring nasi untuk yang membutuhkan, sekadar bantuan sembako, atau memberi dengan diam-diam tanpa diketahui orang lain, sudah cukup menjadi wasilah kebaikan. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan, urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi nyala, memberi terang bagi sekitar. Ketika tangan terbiasa memberi, hati menjadi lapang.
Ketika hati lapang, puasa terasa ringan. Rezeki pun seperti menemukan jalannya sendiri, karena energi kebaikan yang kita keluarkan akan kembali dalam bentuk yang seringkali tak terduga. Sedekah juga melatih keikhlasan. Kita belajar melepas, belajar tidak terlalu melekat pada harta, karena sejatinya yang kita miliki hanyalah titipan. Memasuki Ramadan dengan kebiasaan berbagi akan membuat setiap sahur dan berbuka terasa lebih bermakna. Kita tidak hanya menahan lapar, tetapi juga memahami rasa lapar orang lain. Dan dari sanalah tumbuh empati, tumbuh syukur, serta tumbuh kedekatan kepada Gusti yang Maha Welas Asih. Ketika tangan telah terbiasa memberi dan hati mulai merasakan lapangnya berbagi, ada satu laku lagi yang tak kalah penting untuk disiapkan menjelang puasa: menjaga ucapan dan mengendalikan emosi. Sebab kebaikan yang telah ditanam bisa saja layu bila lisan tak terjaga dan amarah masih mudah menyala. Dalam petuah Jawa dikatakan, ajining diri sakalati. Harga diri seseorang terpancar dari lisannya. Kata-kata bukan sekedar bunyi, melainkan doa yang melesat ke langit dan bisa kembali kepada pemiliknya. Menjelang Ramadan, saat suasana batin mulai disucikan, menjaga ucapan menjadi bentuk tirakat yang halus namun dalam. Perhatikan bagaimana kita berbicara kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga, bahkan kepada orang yang berbeda pendapat. Apakah nada kita menenangkan atau justru melukai? Apakah kata-kata kita membawa sejuk atau menyulut api? Emosi yang dibiarkan liar ibarat bara dalam sekam. Ia bisa menyala kapan saja dan membakar suasana yang sebenarnya damai. Padahal puasa adalah latihan menahan diri. Jika sebelum Ramadan saja kita belum belajar meredam amarah, maka ketika lapar dan lelah datang, pengendalian diri akan terasa jauh lebih berat. Mulailah dengan sederhana. Tarik nafas saat hati mulai panas. Diam sejenak sebelum menjawab. Pilih kata yang lembut meski keadaan tidak selalu mudah. Itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin. Ketika ucapan terjaga dan emosi terkendali, suasana rumah menjadi teduh, lingkungan terasa lebih nyaman. Dan saat Ramadan tiba, kita tidak hanya siap menahan lapar dan dahaga, tetapi juga siap menjaga hati dan lisan, dua hal yang menjadi kunci utama keberkahan ibadah. Saat lisan mulai terjaga dan emosi semakin terkendali, jiwa perlahan memasuki ruang yang lebih tenang. Dari ketenangan itulah muncul kesiapan untuk menjalani laku berikutnya, melatih diri sebelum benar-benar memasuki puasa. Dalam tradisi Jawa, persiapan ini sering diwujudkan melalui tirakat ringan sebagai bentuk penyesuaian lahir dan batin. Tirakat bukanlah sesuatu yang harus berat atau berlebihan. Ia justru sederhana, namun dilakukan dengan kesadaran penuh. Mengurangi makan yang berlebihan beberapa hari sebelum Ramadan, misalnya, agar tubuh tidak kaget saat pola berubah. Mengurangi begadang yang tidak perlu, agar malam-malam Ramadan bisa diisi dengan doa dan perenungan. Ada pula yang membiasakan bangun lebih awal, meski belum wajib sahur, sekadar melatih disiplin dan menyelaraskan ritme tubuh. Sebagian memperbanyak zikir, membaca ayat suci, atau duduk hening dalam keheningan malam. Semua itu bukan untuk menunjukkan kesolehan, melainkan untuk menguatkan pondasi batin. Dalam pandangan Jawa, laku kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih bernilai daripada semangat besar yang hanya sesaat. Tirakat ringan adalah jembatan agar saat Ramadan datang, kita tidak merasa terkejut atau terbebani. Tubuh sudah terbiasa, pikiran sudah lebih tertata,
dan hati sudah lebih siap menerima ujian sekaligus keberkahan. Dengan melatih diri lebih awal, kita belajar bahwa puasa bukan perubahan mendadak, melainkan proses bertahap menuju kedewasaan spiritual. Dan ketika Ramadan akhirnya tiba, kita tidak lagi merasa dipaksa untuk berubah, tetapi telah lebih dahulu menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan kesadaran dan ketulusan. Setelah tubuh mulai terbiasa dengan pengurangan, setelah malam-malam diisi dengan doa dan hati terasa lebih tenang, sampailah kita pada inti dari segala persiapan, meluruskan niat. Karena sekuat apapun tirakat yang dijalani, setertib apapun laku yang dilakukan, semuanya akan kembali pada satu hal yang paling tersembunyi, namun paling menentukan: niat di dalam hati. Dalam falsafah Jawa, niat adalah getaran awal yang menggerakkan arah hidup. Ia ibarat benih. Jika benihnya baik, maka pohon yang tumbuh pun akan baik. Jika niatnya lurus karena Gusti Allah, maka setiap lapar, setiap haus, bahkan setiap ujian selama Ramadan bernilai ibadah. Maka sebelum benar-benar memasuki bulan suci, tanyakan kembali pada diri sendiri, untuk apa aku berpuasa? Apakah sekadar menggugurkan kewajiban? Apakah hanya mengikuti kebiasaan tahunan? Ataukah sungguh-sungguh ingin membersihkan diri dan mendekat kepada Yang Maha Kuasa? Luruskan niat dengan kesadaran penuh. Niat untuk memperbaiki akhlak, niat untuk memperhalus budi pekerti, niat untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, niat untuk menata rejeki dengan cara yang lebih halal dan berkah. Ketika niat sudah tertanam kuat, langkah menjadi mantap. Godaan terasa lebih ringan. Hati tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil, karena ada tujuan yang lebih besar yang sedang dituju. Ramadan bukan sekadar datang dan pergi. Ia adalah kesempatan, dan kesempatan itu akan benar-benar bermakna jika sejak awal kita memasukinya dengan niat yang jernih, tulus, dan sepenuhnya berserah kepada kehendak Gusti. Pada akhirnya, segala persiapan menjelang puasa, membersihkan rumah, menata hati, meminta maaf, bersedekah, menjaga lisan, hingga melatih diri dan meluruskan niat, semuanya bermuara pada satu tujuan: menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan sesama dan di hadapan Gusti Allah. Ramadan bukan sekedar bulan yang datang setiap tahun. Ia adalah undangan. Undangan untuk pulang ke dalam diri. Undangan untuk menenangkan jiwa. Undangan untuk memperbaiki apa yang selama ini mungkin terabaikan. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan sebelum puasa menjadi pembuka jalan keberkahan. Semoga hati kita semakin bening, rezeki semakin lapang, dan ibadah semakin khusyuk. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nyepeng Ramadan, mugi tansah pinaringan sehat, berkah, lan katentreman. Dan bagi panjenengan semua yang belum bergabung, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, serta subscribe channel Mbah Sasmita agar tidak ketinggalan wejangan dan pitutur budaya Jawa penuh makna lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.